Hari ini saudaraku, saya amazed loh. Kenapa saya amazed? Karena kita akan membuka ibadah yang ketiga. Jadi setelah ini kita masih ada satu kali ibadah lagi. Boleh kita kasih tepuk tangan? But then, saya bisa melihat ya saudaraku, terus again and again, God is faithful. Tuhan itu Allah yang setia, ditambah-tambahkanlah jumlahnya. Semakin banyak yang semakin mengenal Yesus. Doa saya boleh Bapak Ibu, jangan hanya datang ke tempat ini, tapi biarlah hidupmu diubahkan. Ngalami Yesus secara pribadi, ngalami power itu, ngalami life itu, ngalami healing dalam hidupmu. Kita mulai ya, sekali lagi tepuk tangan paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Thank you. Hari ini saudaraku kita masuk pada bagian yang terakhir dari seri firman Tuhan, The Spirit of Wisdom. Kalau boleh saya katakan, this is the part where you will need it every single day of your life. Ini bagian yang terakhir ini justru saudara akan butuhkan ini di setiap kehidupan saudara, every single day. Kenapa saudaraku? Because life is a battlefield. Hidup itu peperangan Pak. Saudara sadar nggak sadar tiap hari peperangan itu terjadi. Sesederhana kalau mata kita dibukakan, sama seperti bujang dari Elisa waktu itu, matanya dibukakan maka saudara akan melihat Pak, life is battlefield. Dan kalau hidup itu adalah satu peperangan, life is a battlefield, izinkan saya juga mengatakan hal ini Bapak Ibu. The enemy will attack you every single day. Suka atau nggak suka? Dia akan cari celah. Dia akan cari titik kelemahan saudara and right there, he will strike you. Dalam kehidupan saya pribadi ya saudara, kadang kalau tidak ada kelemahan yang bisa ditemukan, dia akan cari kelemahan orang terdekatmu. Dia tahu kok buttonnya saudara itu apa. Pemicu saudara itu apa? Kadangkala bahkan kalau itu pun dia tidak temukan ya saudara. Maaf saudaraku, bahkan asisten rumah tangga saudara juga bisa kena. Orang di sekelilingmu, orang yang mungkin bahkan jauh dari saudara, itu pun bisa kena. Dengar ini baik-baik, doa saya hari ini. Jadi orang Kristen, pertahankan kehidupan doamu. Kenapa? Karena kehidupan doamu bukan dibutuhkan pada saat masalah terjadi. Kalau saudara baru doa saat masalah terjadi, ya lebih baik daripada nggak doa sih Bapak Ibu. Tapi it's too late. Doamu yang menjagai keluargamu setiap hari. Doamu yang tanpa kau sadari di dalam setiap peperangan, dia akan strike. Apakah saudara kira semua baik-baik saja kebetulan? Come on. Kalau tembok berapi penjaga itu diangkat habis. Saudara. Jangan pernah berpikir, gak apa-apa pastor. 1 hari bolong gak apa-apa pastor. 2 hari bolong gak apa-apa pastor. 3 hari bolong gak apa-apa. Emangnya musuh gak perhatikan? Kok enggak ada lagi penjagaannya? Every single day is battlefield. Dan dengar ini Bapak Ibu, akan selalu ada Goliat-Goliat. Itu sebabnya kenapa firman hari ini saudara butuhkan wisdom to defeat your Goliath. Hikmat untuk mengalahkan Goliatmu, karena akan selalu ada Goliat-Goliat di dalam kehidupan saudara yang seolah-olah tidak terkalahkan. Bukankah itu Goliat? Seolah-olah tidak terkalahkan, berdiri untuk menghancurkan engkau. Masih ingatkah apa yang saya katakan Bapak Ibu? Life is a game of faith. Hidup kita ini pertandingan iman. Sepakat? Dalam pertandingan iman yang paling saudara butuhkan adalah iman. Clear dong? Saudara pertandingan lempar-lemparan balon isi air. Yang saudara butuhkan ya balon isi air.
Dalam pertandingan iman yang saudara butuhkan adalah iman. Padahal setiap hari akan selalu ada Goliat yang berusaha berdiri mengolok-olok imanmu. Berapa banyak saya menjumpai sekian banyak orang ya saudaraku. Hari-hari ini karena keputusan mengambil hutang piutang yang salah. Every single day itu Goliat berdiri loh. Dan mengolok-olok di depan loh saudara. Saudara seperti kayak seolah-olah tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Berapa banyak orang-orang yang saya tahu ya saudaraku. Di masa-masa kemarin pandemi ya saudara. Oh imannya goyah loh. Kenapa? Every single day Goliat sakit penyakit itu berdiri dan berkata, mana Tuhanmu? Kalau Tuhanmu ada kenapa masih belum sembuh? Come on. Setiap kita punya Goliat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya akan mengajak saudara melihat bagaimana anak muda seperti Daud membuat mesin perang tinggi 3 meter itu sujud di bawah kakinya. Come on. Bagaimana seorang Daud, a young shepherd boy, membawa mesin perang 3 meter tingginya, tunduk di bawah kakinya. Kita baca ya saudaraku ya. Kita lihat ya. Kita lihat yuk. Kita buka ada dalam 1 Samuel. Pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan ajak saudara baca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Nanti saudara mengerti why. Karena bahasanya beda saudara. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini ini memudahkan saudara memahami. Ayat ini ngomong gini. Maka seorang jago berkelahi yang bernama Goliat. Terjemahannya lebih enak ya, jago berkelahi. Kalau saya boleh ngomong, saya tidak akan menyebut Goliat itu sebagai jago berkelahi. Dia mesin perang, saudara. Dia berasal dari kota Gad, keluar dari perkemahan Filistin untuk menantang orang Israel. Tingginya kira-kira 3 meter. Ada di sini yang tingginya 2 meter? Kalau ada boleh angkat tangan. I don't think so. Oke. Untuk membantu saudara memahami kenapa terjemahan Indonesia masa kini, karena kalau di terjemahan aslinya enggak akan disebut 3 meter. Ada ukuran yang tidak saudara mengerti. Terjemahan ini memampukan kita, memudahkan kita membayangkan, oh 3 meter. Kayak apa kira-kira 3 meter? Boleh dimunculkan multimedia? Silakan. Nah saudaraku. Ini gambarannya, ini pun bahkan not even 3 meter saudara, 2, sekian-sekian. Kalau saudara melihat seberapa banyak, karena saya sering ke Afrika ya saudaraku, orang Afrika tuh gede-gede. Ini yang baju warna merah ini jangan saudara pikir kecil loh saudara. Rata-rata pria di sini tingginya akan seperti yang baju warna hitam. Pria ya, bukan wanita ya. Kita sedikit lebih pendek lah saudaraku dari pria. Ada sebagian dari saudara lebih tinggi, tapi rata-rata pria di sini tuh tingginya akan seperti yang baju hitam. Baju merah ini sudah lebih tinggi. Baju hitam itu hanya sekitar seleher, saudaraku. Betul ya? Oke ya. 3 meter itu baju biru, saudara. Dengan kata lain, saudara kalau ngelihat Goliat, itu ngelihatnya tuh bukan gini, saudara. Ngelihatnya gini. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk jadi gambaran. Yuk, ayatnya dibuka lagi. Tingginya kira-kira 3 meter. Ayat yang kelima, ia memakai topi tembaga dan baju perang tembaga yang beratnya kira-kira 5-7 kilogram. Ibu-ibu ada di sini yang beratnya 57 kilogram, nggak usah ngaku. Gini aja deh, yang beratnya kurang dari 57 kilogram angkat tangan. Nah ini lebih seneng kan saudaraku kalau saya lebih langsing gitu kan. Kalau dibilang 57 kilogram kan aduh pastor gitu kan. Nah kebayang gak saudaraku 57 kilogram itu cuman bajunya. Artinya saudara yang beratnya di bawah itu semudah ngelemparin baju dia akan pegang saudara. Make sense saudaraku? Make sense dong saudara kalau pakai baju apa gitu kan gak mungkin saudara. Saudara pakai baju ya pakai baju aja kan. Bajunya 57 kilo. In case ada saudara yang di bawah 50 kilo.
Semudah itu, saudaraku. Saya lanjutkan. Ayat ini berkata kakinya dilindungi oleh penutup kaki dari tembaga. Coba lihat dong sepatu saudara. Ibu-ibu yang pakai high heel, udah berat nggak kalau jalan? Sepatunya dari tembaga Bapak Ibu. Jadi bukan high heel saja, dia dari tembaga dan tidak disebut berapa beratnya saudara di sana. Di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Once again, tembaga lagi saudara. Gagang tombaknya sebesar kayu pada alat tenun. Multimedia nanti ibadah berikut boleh dicariin enggak gambar alat tenun saudara. Supaya Bapak Ibu nanti bisa mengerti. Alat tenun tuh gede saudara. Jangan kebayang gagangnya seperti sapu ya Bapak Ibu. Tidak seperti sapu. Gede. Dan di sini dikatakan bukan gagangnya ya saudaraku. Tapi mata tombaknya itu ujungnya saja. Itu 7 kilogram. 7 kilogram adalah berat bayi kurang lebih 6 bulan. Oke? Itu cuman ujungnya. Seorang prajurit berjalan di depannya dengan membawa perisainya. Goliat ini adalah gambaran segala sesuatu yang bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan buat saudara. Saul itu bukan pendek loh Bapak Ibu. Alkitab mencatat kebanyakan orang Israel itu tingginya sebahunya Saul. Kalau sekarang mungkin ya Saul mungkin gak nyampe 2 meter lah ya. Tapi plus minus saudaraku. Deket lah ke arah 1,8, 1,9 maybe. Kebayang gak saudaraku? Saul dan seluruh pasukan yang sudah terlatih itu mereka ketakutan. Pertanyaan saya kepada saudara. Apa yang membedakan Daud? He is just a young shepherd boy. Penggembala domba muda. Apa yang membedakan Daud? Nanti saudara baca ayatnya. Dengar ini saudaraku. Ketika demi didengar Daud. Goliat itu memaki-maki, mengolok-olok, menghina Allahnya. Lihat ini saudaraku. Roh Daud itu bangkit. Come on. Oh, itu sebabnya anak Tuhan harus berdoa setiap hari. Roh Daud itu bangkit. Ketika rohnya bangkit, Pak. Roh yang bangkit itu mengaktifkan imannya Daud. Come on. Iman itu perkara roh. Roh bangkit, iman bangkit, Pak. Bersamaan iman bangkit. Ini yang membedakan Daud. Dia bisa berkata, I can beat you. Saya ulang ya saudaraku. Oh yes. Saul dengan tentara yang lain mereka terpaku. They cannot do anything. Tapi Daud berkata, I can beat you. Dan karena Daud berkata, yes I can beat you. Maka ayat 48 dan 50 ditulis. Kita lanjutkan. Kita buka di pasal yang sama saudaraku, ayat 48 ngomong seperti ini. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud. Baca dong Bapak Ibu. Daud jalan pelan-pelan. Daud hati-hati. Saudara pernah lihat orang tinju enggak? Nah ya, biasanya kalau tinju berat badan ataupun penampilan perawaan jauh lebih tinggi saya tanya. Petinju itu akan menghampiri dengan gimana? Saudara mengerti maksud saya? Tapi Alkitab mencatat dengan jelas, Daud loh saudaraku, segeralah dia berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Orang yang rohnya menyala-nyala, come on. Orang yang rohnya menyala-nyala, orang yang kehidupan doanya dijaga dengan baik. Itu sebabnya Alkitab berkata jangan dibiarkan padam. Api yang di bait Allah itu jangan dibiarkan padam. Bukankah tubuhmu bait Roh Kudus? Api yang di bait itu jangan dibiarkan padam. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya perkatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya perkatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Ayat 49 ngomong, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Dia jatuh ke depan, bam. Saya suka sekali ayat yang ke-50. Boleh kita baca sama-sama? Dengan suara keras ya Bapak Ibu ya. 2, 3, ayat yang ke-50 boleh dimunculkan. Multimedia. 2, 3. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan, diulang dua kali. Orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di... What does it mean? Ayat 4 Pak, sampai ayat 7 tadi. Enggak berlaku. Mau Goliat 3 meter kayak mau bajunya 57 kilo. Mata tombaknya 7 kilo. It doesn't matter. Ayat 50 ini berkata, Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Hari ini saya berdiri di depan saudara dan saya katakan ini kepada saudara. Yes, Goliatmu bisa dikalahkan. Saya nggak dengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Yes, Goliatmu bisa dikalahkan. Pernah kebayang nggak saudara? Let's say ya, Goliat hidup untuk mendengar sejarah diceritakan tentang dirinya. Itu malunya kayak apa saudara? Kenapa ayat ini mencatat tidak dengan pedang? Malu nggak sih saudara, mesin perang tinggi 3 meter, berat, bajunya aja 57 km, kalah hanya batu kali. Coba bayangin kalau saudara jadi Goliat, terus sejarah menyanyikan lagu tentang saudara, saudara tidak dikalahkan bahkan dengan pedang. Tapi batu kali, what a shame. Pastor, what's your point? Dengar ini saudaraku. Iman membuka, hikmat itu mengalir dalam kehidupan Daud. Apa yang tidak bisa dilihat oleh Saul dan bangsa Israel, Daud bisa lihat. Kenapa? Karena Saul dan bangsa Israel berkata, Pak, yang ini aku gak bisa kalahin. This one is unbeatable. I cannot do it. Berapa banyak engkau berkata atas masalahmu, Pastor, I cannot do it. Pastor, saya sudah tidak bisa apa-apa lagi, Pastor. Berapa banyak dari antara saudara berkata, Pastor, kayaknya saya mundur deh yang ini. Tapi ketika Daud, rohnya bangkit, imannya menyala, dia bisa berkata, I can beat you. Dan ketika dia berkata, I can beat you, semua keran hikmat dalam kehidupannya itu terbuka, hikmat Tuhan mengalir. Dia mulai melihat apa yang orang gak bisa lihat. Dan kali ini yang orang gak bisa lihat, dia ngomong, ada jalan. Bisa. It can be done. Bisa dilakukan. Itu sebabnya dia ambil batu kali itu dari kantongnya, saudaraku. Coba pernah terpikirkan gak sih saudaraku? Apa artinya coba kalau saat itu Goliat masih hidup, terus saudara keluarin. Terus Daud ditanya Saul, kamu mau ngalahin dengan apa? Terus dia bilang, ini. Coba bayangin deh saudara, apa artinya batu kali untuk mengalahkan Goliat? Come on. Wisdom membuat yang nothing jadi senjata pamungkas membalikkan keadaan. Oh, come on. Come on. Di tempat ini ada yang rohnya menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kenapa? Ketika apimu dibangkitkan. Saul boleh hebat Bapak Ibu. Prajurit-prajurit itu punya semua keahlian yang dimiliki, yang tidak dimiliki Daud. Tapi sorry. Orang sehebat apapun kalau rohnya padam, nothing.
Nothing. Hikmat dalam hidupnya kandas. Keran-keran hikmat dalam hidupnya tertutup. You cannot see. Hari ini saya berdoa ya saudaraku, sejak dari hari ini. Wisdom to defeat Goliath. Kalau setiap hari dalam hidupmu adalah battlefield. Sadar nggak sadar saudara, coba perhatikan aja. Pastor, kalau memang tiap hari battlefield, kenapa saya nggak kerasa? Ada momen-momen kau dijagai saudaraku, tapi di titik engkau lengah, kerasa nggak tiba-tiba kayak di strike. Di saat saudara paling nggak siap. Kenapa? Tiba-tiba saudara kayak nggak punya kekuatan aja untuk ngalahin. Kenapa? Powernya kurang. Api di atas mezbah itu harus dijaga. Jangan sampai padam. Kalau setiap hari adalah battlefield, izinkan saya katakan ini Bu. Ada hikmat untuk setiap peperangan yang engkau alami. The wisdom to defeat Goliath, doa saya itu mengalir, 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 mengalir. Atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi. Jadi atas hidup saudara. Pertanyaannya sekarang saudaraku, Pastor gimana cara saya bisa mengembangkan hikmat seperti Daud ini? Karena ternyata ya saudaraku bukan besar kecilnya. Bapak Ibu sorry, bukan muda atau tua, umur bukan umur. Terus saya gimana Pastor? Cara saya bisa mengembangkan supaya saya punya wisdom to defeat my Goliath. Yang pertama, saya akan bagikan 4 Bapak Ibu, catat ya. Yang pertama, pegang kata-kata ini. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Pastor, maksudnya gimana? Yes I can. Mental, yes I can. Daud enggak nunggu ada pedang dulu Pak. Daud enggak tunggu ada tombak dulu. Berapa banyak Tuhan mau pakai hidup saudara ya. Saudara ngomong gini Pastor tapi saya enggak siap. Ibaratnya kalau jadi Daud saudara maju terus saudara ngomong, Saul saya dilatih dulu ya. Saya dilatih perang dulu. Saya enggak tahu, Daud bahkan tidak tahu cara menggunakan pedang saudaraku. Kenapa batu kali, kenapa umban itulah yang dia pakai sehari-hari. He is good at it. Dia enggak tahu, dia enggak punya pedang. Unlike his brother, dia enggak punya tombak. Yang terus kenapa itu sudah ada di kantongnya? Bolehkah saya katakan ini? Tuhan mau pakai apa yang ada di tanganmu. You don't have to be good at everything. Saudara tidak perlu berkata, Pastor, kenapa saya nggak jadi seperti si A? Saya bukan si B, saya bukan si C. Yes, karena misi setiap saudara beda-beda. Hari ini dia bertanya kepada saudara, what is in your hand? Apa di tanganmu? Karena bahkan minyak yang tinggal sedikit itu never run dry. Tidak pernah habis.